Di episode 6, Gary dan Dinda memilih untuk menjadi sahabat setelah hubungan keduanya berakhir. Hal itu pun membuat Gary bebas mendekati cewek manapun termasuk Raini. Tapi, Raini meragukan kabar putusnya Gary dan juga Dinda. Meskipun Raini tahu kalau Gary dan Dinda hanya pacaran pura-pura untuk melindungi Dinda dari pembulian. Tapi, Raini yakin di hati Gary sudah ada Dinda. Raini mengajak Gary untuk makan malam di sebuah restoran sebagai hadiah ulang tahun Gary. Restoran Cliquey menjadi tempat yang dipilih Gary untuk makan malam mereka. Tapi ternyata di restoran itu menyimpan kenangan antara Gary dan juga Dinda. Di tempat itulah Gary dan Dinda mengakhiri hubungan pura-pura mereka. Gary tidak fokus pada apa yang dibicarakan oleh Raini. Dia terus melihat ke arah piano yang dimainkan Dinda sebelum akhirnya Dinda meminta putus. Lucy sedih karena Dinda tidak datang untuk mengasuhnya. Ia tidak mau makan dan menangis ketika mendengar Dinda sudah mengundurkan diri sebagai kakak asuhnya. Melihat Lucy yang sedih, Gary pun langsung pergi ke rumah Dinda di malam itu juga. Gary mengajak Dinda untuk memakan nasi goreng. Awalnya Dinda menolak, tapi akhirnya Dinda pun mau setelah Gary meminta hal itu sebagai kado ulang tahunnya. Di pinggir jalan itu, mereka pun menyantap nasi goreng. Gary meminta agar Dinda mau kembali bekerja di rumahnya. Setelah melakukan negosiasi itu, Dinda akhirnya mau tuh kembali bekerja dengan kakak Gary, mengurus Lucy. Di sela-sela pembicaraan itu, Dinda bertanya, apakah Gary sudah happy sekarang? Lalu, Gary pun menjawab, dia sangat happy. Happy banget, Bang. Saat itu, Gary sedang curhat kepada Raini tentang hubungannya dan juga Dinda. Raini kemudian memegang tangan Gary untuk memberikan rasa tenang kepadanya. Tapi, sialnya, pada saat itu, Dinda melihat mereka yang sedang berpegangan tangan. Dinda yang tadinya mau mengembalikan jaket pun langsung keluar dan menyuruh agar Adit dan Budi saja yang mengembalikan jaketnya. Tapi, lucunya, Adit dan Gary justru takut memegang jaket Gary, lantaran tak mau ikut campur dengan urusan Dinda dan juga Gary. Raini merasa bersalah pada Dinda, lantaran ia sudah memegang tangannya Gary. Raini mengatakan dirinya mau meminta maaf kepada Dinda, tapi Gary meminta agar Raini tak usah meminta maaf kepada Dinda, karena mereka sudah tak memiliki hubungan apapun. Singkat cerita, saat bel istirahat berbunyi, Dinda terjebak di kursinya. Ia tak bisa berdiri seperti menempel dengan bangkunya. Jia dan gengnya mentertawakan hal itu, karena merekalah yang mengoleskan lem di bangkunya Dinda. Jessie membantu melepaskan Dinda dari bangkunya, hingga akhirnya rok Dinda pun sobek. Dinda kemudian pergi menuju koperasi untuk membeli rok baru, tapi saat di luar, ia ditertawakan oleh orang-orang yang ada di sana. Melihat Dinda yang terbuli, Adit dan Budi pun membantu dengan menutupi Dinda sambil membuka baju mereka agar yang lain fokus ke badan Adit dan Budi saja. Sikap Adit yang membantu Dinda itu justru membuat Jia jatuh hati. Selesai mengganti pakaian di koperasi, Gary muncul dan menanyakan keadaan Dinda. Gary juga mengatakan dirinya lah yang menyuruh Adit dan Budi untuk menolong Dinda. Gue tadi udah minta Adit sama Budi buat nolongin lo. Hah? Setelah Gary, Adit, dan Budi pergi, Jessie datang dengan idenya yang ingin comblangin Jia dan juga Adit. Jessie berpikir hal itu akan membuat Jia berhenti membuli Dinda, yang selalu mendapatkan hati cowok yang diincar Jia. Tapi, setelah tahu cowok yang disukai Jia sekarang, Dinda justru merasa kasihan pada cowok itu. Gary berada di lapangan basket. Ia tak sendiri, ia bersama Raini. Mereka
sudah janjian untuk bermain bersama. Raini membawakan nasi goreng spesial buatannya untuk Gary. Tapi Gary lupa membawa baju basket yang mau dipinjamkannya kepada Raini. Saat lagi asyik main basket itu, Dinda datang membawakan baju basket Gary yang ketinggalan. Melihat Dinda masih dekat dengan Gary dan tahu kalau Dinda sering main ke rumahnya, Raini pun cemburu. Di malam harinya, Gary menelpon Dinda di depan Adit dan juga Budi. Gary menceritakan kepada Dinda kalau Raini saat itu sedang ngambek padanya. Karena Raini tahu ternyata Dinda masih dekat dengan Gary. Dinda kemudian menyuruh Gary menjelaskan semua dan termasuk perasaannya kepada Raini. Pokoknya lo sayang sama gue. Iya gak ya? Malam itu juga, Gary mendatangi Raini di rumahnya. Gary kemudian menjelaskan semua tentang hubungannya dan Dinda. Hingga topik itu kemudian berubah menjadi ajakan berpacaran. Lo mau kita pacaran? Gue pengen kita pacaran. Melihat pemandangan seperti itu, membuat hati Dinda sedikit sakit. Gary memperkenalkan Raini ke kakak dan ponakannya. Kakak Gary mengajak Raini untuk makan masakan yang ia buat, tapi Raini menolak ajakan itu, lantaran ia tak bisa makan makanan yang amis dan juga berlemak. Kakak Gary pun kecewa, lantaran ajakannya ditolak oleh Raini. Setelah itu, Lucy mengajak Raini untuk dance bareng, seperti yang biasa ia lakukan bersama Dinda. Namun, lagi dan lagi, Raini mengatakan tidak. Lucy tak menyerah, ia ingin akrab dengan Raini, dan ia kemudian memegang tangan Raini untuk mengajaknya dance. Tapi, Raini malah meninggikan nada bicaranya. Lucy. Hal itu pun membuat Lucy menjadi takut kepada Raini. Minggu berikutnya, Gary menghadiri acara musik piano dari Raini. Tapi, Gary tidak fokus. Ia justru membayangkan yang memainkan piano adalah Dinda. Hal itu membuat Raini kecewa dan marah karena di hati Gary masih ada Dinda. Di lain waktu dan hari, Gary mengajak Raini makan di salah satu restoran. Maksud hati, Gary ingin meminta maaf kepada Raini karena tak memperhatikannya pada saat bermain piano. Raini kemudian memaafkan Gary dengan syarat Gary tak boleh memikirkan Dinda lagi. Tapi, baru saja permasalahan selesai dan baru saja baikan, Gary sudah bikin masalah lagi. Saat mendengar berita TV yang mengatakan ayah Dinda dijatuhi vonis 15 tahun penjara, Gary langsung pergi meninggalkan Raini sendirian di restoran itu.